Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya kok. Ntar kok tak nyambungin headset. Duh, gak usah handset, pakai gitu aja. Kalau handset malah Oh tambah iya, nggak jelas. Gimana? gini kok kan saya kan lagi-lagi kelilit hutan. Terus? Cuman satu aja sih, itu satu lubang aja. Terus aku kan baru angsuran waktu kemarin itu angsuran pertama aku full, terus yang kedua aku nggak bisa full. Aku cuman ada sisa 1.500. Terus aku kasihin, aku tetap bayarin karena daripada nggak bayar, pikir aku gitu. Terus kemarin ada surat datang ke rumah majikan, kayak gitu. Terus sebelum surat datang itu ditelepon sama tukang ininya, sama pihak banknya. Terus katanya kalau kamu nggak bayar full nanti rentenir datang, katanya kayak gitu. Aku tuh takutnya tuh rentenir ke rumahnya majikan itu loh kok. Terus kan saya yang proses kontrak yang ketiga ini kan majikan proses sendiri, nggak pakai agent. Itu nanti gimana ya kok ya? Kalau misalnya ini yang saya takutin tuh, kalau misalnya rentenir datang terus aku ya nauzubillah min dzalik ya, maksudnya kalau di interminate saya takutnya kalau nggak ada agent gimana gitu. Udah itu aja. Iya, saya cuma pengen sharing, minta solusinya itu gimana nanti gitu. Soalnya kemarin ada surat sih aku yang ambil kok, bukan majikan. Saya takut di situ gitu. Lah ya udah, Iya kok, udah kok. nggak usah takut, mau sampean ngutangnya aja nggak takut kok. Ya iya toh, bener nggak? Jadi Iya, kok. Jadi kalau misalnya di interminate gara-gara sampean ketahuan utang ya sudah, itu kan sudah bagian resiko yang sudah sampean hitung. Oh gitu ya Sampean kok. kan ngitung Iya resiko maksudnya, kan? Kan kayak gitu tuh. Nah, saya sampean tahu resikonya. Terus kalau saya di interminate itu nanti apa bisa nyari majikan lagi kok? Kalau saya nggak punya agent gimana ya kok? nggak apa-apa, nggak usah masalah agent. Sampean sampean kalau misalnya nanti ya kan utang belum kelar tuh, kan ada Iya. catatannya, ada utangnya. Nanti kalau sampean proses paling ya, kalau ternyata sebenarnya tidak ada hubungan antara orang utang sama proses ya. Oh Cuman gitu ya kok. cuman kalau banknya melaporkan sampai ada tunggaan, ya Iya. namanya hutang kalau di Hongkong itu jangankan kita, orang Hongkong aja kalau punya hutang itu punya istri ya, calon istri, terus kemudian istrinya ngajukan dependent visa aja, kalau masih ada tanggungan utang aja bisa nggak keluar itu visa, apalagi kita yang orang luar Oh, kan. Nah sekali lagi iya. hutang resmi dengan bank itu nggak bisa dimain-mainin mbak. Kalau sampean di intermediate ya bagian dari resiko, ya sampean cari aja agent-agent yang masih mau memproses sampean, nggak menjadi persoalan. Kalau Iya enggak ya kok. keluar ke Makau, cari kerjaan di Makau Terus sampai. itu kalau kalau misalnya banknya itu kan saya masih ada etikat baik nih bayar ya kok dari sisa gajiku, karena saya kan aku ada potongan sama majikan kan, masih punya hutang sama majikan dan gajiku tuh cuma sisa 1.500 buat bayar banknya. Saya masih ada etikat bayar, itu nanti bermasalah nggak ya kok ke depannya? Ya selama angka yang sampean sepakati cicilan itu ternyata nggak tertutup ya itu masalah mbak. Nah Gitu sampean ya. kan ngukur mau utang itu kan cicilannya berapa kan bisa diprediksi, bener nggak? Iya kok. Iya Kenapa kok kemarin sih udah kenapa diprediksi. kok prediksinya meleset? Ya banyak tanggungan kok, ngurusin anak 3 sendiri, terus ya ada masalah lain juga, Nah, urusan yang lain gitu, ya makanya kalau semuanya meleset. kalau seandainya orang pada saat ngutang, sebelum ngutang mencari solusi, ya kan nggak telepon ke saya, Iya. giliran sudah ngutang terus nanya solusi, Iya.
ke saya, ya sayanya bingung Mbak, kalau itu sudah diambil keputusannya. Utang itu sudah diambil. Kalau seandainya saya ditanyain sebelum ngutang itu kira-kira bagaimana? Bagaimana seperti apa? Nah, kemungkinan saya masih bisa memberikan potensi jawaban. Tapi kalau misalnya sampean sudah mengambil sebuah keputusan ibaratnya sendiri kemudian tanya ke saya, ya jawaban saya kalau sampai ketahuan majikan wingentir menet, ya itu bagian dari risiko apa yang sampean lakukan. Ya nggak usah pusing, ya sudah, kalau mau geser ke Makau ya geser, cari kerja di Makau. Nah, bisa ya kok dari sini ke Makau itu. Ya nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya sebentar, saya tak ngomong dulu. Sampean iya maaf. Jadi kalau sampean sudah di Makau, ya sudah, cobalah menyelesaikan hutang itu dari Makau. Bagaimanapun kalau hutang itu bisa terselesaikan kan hati agak lega. Tapi kalau hutang itu tiba-tiba terus ditinggal begitu aja, next episode sampean mau ada urusan lagi ke Hong Kong bisa jadi masalah gitu loh. Iya, kalau saya sih niatnya bayar kok, maksudnya ya pasti itu saya bayar. Enggak, gini loh Mbak, sampean kan bilang sampean siap bayar, tapi kan bayarannya tidak sesuai dengan angka yang sampean sepakati. Ya sampean tanya ke banknya minta keringanan atau tambah tahun gitu loh, tambah waktunya. Iya kok. Biar nggak disuratin gitu loh. Sampean datangi tempat sampean pinjem itu, sampean datangi, terus sampean diskusi lagi, sampean ngobrol lagi. Bisa nggak kesepakatan ini itu ditambah lagi, tambah bulannya, karena uang saya nggak cukup gajinya gitu loh. Bisa dipahami. Nah itu loh, makanya orang hitungnya nggak tepat, terus giliran sekarang udah ditagih sama banknya, terus bingungi banyak. Jadi sampean mau bayar, iya, tapi kan kesepakatan sampean misalnya 3.000 lah, sampean kuatnya cuma 1.500, ya itu kan ya banknya ngamuk. Sampean sudah memungkiri dari kesepakatan awal, walaupun sampean mau bayar, ini kan ke bank bukan ke orang, kan begitu. Nah nanti jangan sampai juga setelah sampean kena bank yang masalah kayak gini terus sampean gadein paspornya lagi, wah. Enggak kok, saya udah kemarin juga dikasih solusi sama temen suruh ngambil di bank satunya lagi, tapi saya nggak mau buka lubang lagi, saya mau hadepin yang satu ini aja dulu daripada bikin nyari koreng lagi, saya bilang kayak gitu. Ya, ditawarin kemarin. Sampean datangi, sampean minta kelonggaran, keringanan. Saya kok ya kalau kayak gitu, misalnya kita kesana gitu gimana gitu. Saya nggak bisa memastikan bisa atau enggak karena saya nggak pernah ngutang di Hong Kong. Ntar tadi tak coba ngutang lah. Istri saya teriak-teriak kalau saya ngutang-ngutang. Kok duitnya banyak kok ngutang toh? Bukan begini loh Mbak. Perkara duit banyak dan semua itu menurut saya hidup itu walaupun punya. Saya dulu pernah Mbak, ini mungkin orang nganggapnya kayak kecil sekali, sepele sekali. Tapi bagi saya ini sesuatu yang berat dalam hidup saya. Saya dulu itu pernah jualan produk, punya perusahaan, tapi uangnya nggak saya setor. Saya ngambil barang tapi uangnya nggak saya setor, sampai akhirnya bengkak 20 juta. Dan waktu itu saya ngekos hampir nunggak 6 bulan kalau 7 bulan. Ini masa lalu saya. Jadi total jumlah hutang yang saya tinggalkan itu sekitar 20-an juta. Itu aja saya sudah nggak bisa tidur. Dan saya harus cari solusi. Karena apa? Kalau utang itu nggak saya bayar, maka yang teman saya yang jadi kepala cabang itu mau dipenjara karena menggelapkan uang. Akhirnya ya sudah, saya minta doa kepada Tuhan. Saya dikasih jawaban, saya berangkat ke Jepang. 1 bulan di Jepang udah kebayar utangnya 20 juta. Orang bilang itu kepet, minus sekali. Iya kan? Buat saya, buat orang lain ya, tapi buat saya itu sudah beban. 20 juta pun itu sudah sangat menjadi beban dari hidup saya. Nggak salah kalau memang hidup itu berutang. Nah ini saya mau trial lagi, utangnya 1 miliar Mbak. Bayangkan, saya mau ngutang 1 miliar Mbak.
Jadi bayangkan saya mau ngutang 1 miliar ini karena sekali lagi karena tidak ada pengorbanan yang besar ketika kita berharap hasil yang besar. Iya kok. Ya, jadi datang aja ke banknya saran saya. Tapi kemarin itu saya tuh ini kok, apa namanya, sebelum itu, oh iya mau nanya ini kok, kan saya kan kemarin perpanjang kontrak itu bulan 11 ya kok, tapi saya paspornya itu bulan 4 baru habis. Nah terus sama majikan itu bikin kontrak kerja dulu, nambah kontrak kerja dulu, urus visa turun, baru paspor terakhir. Tapi kok waktu saya ke Makau itu ada visa itu cuman sampai 4 April aja ya, itu gimana kok? Maksudnya gimana nih maksudnya? Kok gak mudeng aku? Bentar. Kan aku kan tambah kontrak bulan 11 kemarin. Ya. Bulan 11. Nah, terus itu tuh pasporku masih berlaku sampai bulan 5 apa 4 gitu kok. Nah, sebelum urus paspor, tapi saya udah urus kontrak kerja sama visa dulu. Visa itu turun 2 tahun yang surat selembar itu ya, yang kertas itu, yang lebar itu. Nah, terus habis visa turun, saya itu ke Makau kan, jutking katanya, suruh jutking. Pas saya jutking itu ke Makau, tapi di sini saya ada tulisan di paspornya, ditempelin surat kecil itu, kertas kecil. Kalau masa berlakunya visa ini saya sampai 20 April aja 2024 kok. Apa saya perlu ke imigrasi lagi ya kok? Iya, setelah saya ini. Paspornya sampean Paspor habis. baru. Kalau paspor habis ya pasti visa akan ikut habis. Selisihnya cuma sebulan. Gitu. Jadi kemarin saya sudah ini kok, udah bikin paspor baru. Nah ya sudah, sampean tinggal extend. Oh, berarti ke imigrasi lagi gitu ya? Sampean extend itu mindahin data visa sampean di paspor lama ke paspor baru. Itu namanya extend. Oh gitu. Iya, kok makasih ya kok ya. Soalnya nggak pakai agent, jadinya saya tuh ya agak gimana gitu. Duh, bukan nggak pakai agent, Mbak. Semua renew juga harus pakai agent. Bukan nggak pakai agent, cuman sampean nggak tahu agentnya apa. Oh gitu ya, kemarin bosku bilang nanti ini urus sendiri aja soalnya lebih murah katanya bosku kayak gitu. Terus bosku urus di rumah itu, ngurus sendiri dia kemarin. Berarti bagus, berarti pintar. Bosnya sampean pintar. Iya kok. Jadi ibaratnya renew kontrak tapi dia ngurus sendiri. Iya. Lebih murah. Iya, kok katanya bilangnya lebih murah katanya. Kalau lewat agent itu hampir 3.000 katanya. Kalau ngurus sendiri ya paling cuman berapa gitu katanya. 1.000 berapa gitu bilangnya. Pinter itu. Tapi pas sampean waktu renew itu kan yang dibutuhkan kan cap PT yang sama. Saya nggak tahu kok, semua majikan yang urus. Terus tahu-tahu visa datang aja, kontrak kerja datang, saya tanda tangan, terus sama bos dikirim lagi gitu. Terus baru bareng turun sama visanya itu dikirim ke rumah sini gitu. Kalau majikan renew kontrak with the same employer. Dia datang sendiri ke imigrasi itu. Majikan sampean pinter. Iya, online dia. Urus di rumah online dia. Kok. Jadi jarang yang saya ketemu sama majikan yang mau renew sendiri. Ini baru denger ini aku. Semuanya pasti dua kali kontrak ini kan saya udah 3 kali ini. Yang kontrak kedua sama ketiga ini dia urus sendiri kok. Urus sendiri terus. Keren nih, berarti majikannya top. Tahu aturan majikan ini. Hati-hati sampean kalau majikan sama yang baik kayak gini dan tahu aturan. Sampai iya kok, kalau majikan sih alhamdulillah baik banget kok. Alhamdulillah. Tapi kok ya lagi loh, ngomong aja masalah sampean itu sampean omongno ke majikan gitu loh, karena kan majikan sampean yang juga tahu kerja sampean dan sudah berapa kontrak sama sampean. Omongin lagi
kamu kok utang terus, ya bilang aja masalahnya di rumah. Ya dia tuh ya tahu kok kalau saya tuh urus anak 3 sendiri gitu, dia tuh ya tahu gitu. Masalahku tuh ya cerita kalau sharing tuh sama majikan terus sebenarnya, tapi saya punya hutang bank ini saya yang nggak berani cerita. Memang utang banknya ada berapa ribu? Kemarin sih utang banknya itu tuh 44.000. Bisa utang segitu itu cicilannya sebulannya berapa angkanya? 3.580. Nah, terus sampean mau terima duit berapa kalau cuma 3.850? Iya, karena kemarin ada masalah kok, kan anak saya kan yang itu diculik sama mantan suami saya, itu nggak disekolahin kok, masih kecil. Nggak harus keluar duit banyak, Mbak. Sampean itu diperas kan. Sampean Iya. kalau dilakukan seperti itu, sampean nggak perlu duitnya keluar banyak-banyak untuk mengiyakan apa yang diomongin suami. Bisa kita tempuh jalur hukum, nggak sampai segitu uangnya gitu loh. Kemarin saya nggak ngeluarin duit banyak buat mantan suami saya, tapi buat urus anak saya yang udah hampir 2 tahun nggak disekolahin itu kan, jadinya telat sekolahnya, anaknya nggak disekolahin. Saya pikir tadinya tuh saya pikir ya udahlah biarin orang ikut bapaknya, saya pikir kan. Tapi orang anak nggak di sekolah ya dia nggak dapat hak-haknya dia kan, ya kasihan kok. Ya kan saya kayak gitu. Lah kalau kayak gini malah sampean kepotokan, sampean malah nanggung segalanya. Kan penyelesaian kan nggak harus utang bank toh. Menyelesaikan itu kan tidak harus dengan menyelesaikan bank. Karena kemarin diculik itu kan saya kan nyuruh orang rumah kayak orang tua gitu, itu diculik tuh 2 kali kok. Awalnya tuh udah dijemput sama orang tua saya jauh kok, di bukaan sana di hutan kok, di sana juga nggak ada listrik, nggak ada apa, perjalanannya jauh. Udah sekali diambil udah boleh masuk sekolah kok, tapi yang semester terakhir itu diambil lagi kok. Terus saya biarin sampai 1 tahun lebih tetap nggak disekolahin sama orang tuanya, sedangkan anak itu masih umur 8 tahun mau 9 tahun. Kalau nggak sekolah gimana kan, saya mikirnya buat masa depan anak saya. Terus pas saya ambil ngurus semuanya itu, ngurus itu juga habis banyak. Terus saya taruhin di pondok kok, karena saya kan saya pondokin semua kok, jadinya ya biayanya membengkak. Ya orang tua sampean kan ada, harusnya kan ya nggak apa-apa ikut sama orang tua sampean, nggak harus ke pondok yang biayanya sebegitu besarnya no. Soalnya kalau sama orang tua saya kan orang tua saya udah tua ya kok ya. Nanti kalau diculik kayak gitu, saya mikirnya juga gimana buat masa depannya anakku itu kok. Kalau nggak saya taruh di pondok kok, saya sumputin. Oke lah. Kan saya mikirin mental anak juga kok. Tadinya anak saya udah kosong lah pikirannya, udah kayak anak nggak kedidik kok, suka nyolong, namanya juga nggak dididik kan kok, suka maling kayak gitu, kayak anak masih umur segitu. Ya saya bersyukur juga, alhamdulillahnya sekarang di pondok baru 1 tahun. Waktu itu di pondok 1 tahun udah, alhamdulillah udah banyak perubahan kok. Ya sudah, minta doa aja sama Tuhan supaya dikasih jalan. Yang penting kalau saya itu tadi, sampean datangi banknya, sampean nadepin, sampean ngomong, saya ada majikan, saya kerja, saya ada gaji sekian gitu aja, dan saya juga punya 2 tanggungan utang sekian kan kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kalau enggak ya sampean juga supaya enggak was-was ya sampean terus terang aja sama majikan. Ya. Karena kalau sekali lagi kamen terus terang sama majikan, ya saya tetap mau bekerja, buktinya sampai sekarang kamu renew aku juga masih tetap, karena memang kalau nggak dari kamu aku kerja bagaimana, kamu yang bisa bantu. Ya udah, tinggal ketika sampean bisa bantu ya tinggal dipotongin gaji aja, atau sampean nggak terima gaji sama sekali, atau minimalnya ya sudah makan di situ, hidup di situ, ya wis, kiriman rumah nggak ada kan, sampean harus ngatur banyak itu. Iya kok, ya banyak banget yang saya atur kok. Nah makanya ya sekali saya juga nggak pernah libur kok, tapi kalau saya nggak libur tuh kan gaji saya kan standar 47 ya sekarang ya.
aku tuh nggak pernah libur kok, sama sekali nggak pernah libur. Tapi sama majikan cuman setiap bulannya dikasih 5.000, digenepin 5.000 aja karena majikan baik ya. Saya nggak pernah nuntut itu sih kok. Kalau makan apa ya tercukupi. Cuman kalau saya nggak libur itu tuh udah hampir 3 tahun ini nggak pernah libur saya kok. Tapi ya cuman dikasih 5.000 aja setiap bulan sama majikan. Ya, iya ya. Jadi kalau saya sekali lagi ditanya ya, kalau saya sudah ditanyain setelahnya, yo gak punya pilihan. Tapi kalau ditanya sebelum mengambil sebuah keputusannya, kemungkinan masih bisa diskusi. Tapi itu kan sudah sampean ambil, ya sudah, satu-satunya jalan ya datang aja ke banknya dan bilang ke banknya untuk perpanjangan waktu, tapi nyicilnya sekian, kan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, Iya. semuanya pasti akan bisa dilewati. Jadi yang harus ditanamkan dalam benak dan pikiran kita itu tidak selalu dan setiap permasalahan itu hanya selesai dengan uang. Itu yang mindset saya selalu hindari di dalam kepala saya. Jadi saya bukan nggak mau tergantung dengan uang, tapi bagaimana itu uang saya yang atur gitu, bukan saya yang diatur sama uang. Itu kalau saya ya prinsipnya. Terlepas berat pun masalahnya, terlepas apapun, separah-parahnya sebuah problema dan masalah, menurut saya ya kan, tidak selalu uang yang harus berkuasa kalau saya loh ya. Ya, bukan bagaimana, dan orang selalu ketika kita bicara ya itu kan kamu kan enak, kamu nggak ngerasain jadi saya kan, kadang-kadang orang kan bilangnya seperti itu. Nah sekarang kalau hidup itu bisa di bolak-balik kan ya enak. Masalahnya kan saya nggak bisa jadi sampean dan sampean pun nggak bisa jadi saya, kan begitu. Iya. Karena saya nggak bisa jadi sampean dan sampean nggak bisa jadi saya, maka saya menyampaikan sesuatu yang bisa diterima sama sampean, kan itu yang penting. Kan nggak bisa aku maksa sampean harus suruh kayak saya, yang gini gitu, kan nggak bisa. Dan saya pun ketika dipaksa suruh jadi kayak sampean kan, ya nggak bisa juga kan. Semuanya punya jalurnya masing-masing. Ya sudah, ngomong lagi baik-baik sama majikan. Siapa tahu ada keringanan di tempatnya majikan, tapi sampean ngelunasi yang di bank dulu. Wong sampean yo nggak pergi. Yang di majikan itu bisa jadi kan bisa dipotong separuh. Kalau yang di majikan tuh tinggal 5.000. Oh, sebenarnya setiap bulannya kan cuma dipotong 1.000 tuh sama majikan. Tapi kalau ya namanya saya 3 anak kan ya saya bagi-bagi kok. Lah ya kalau cuma tinggal 5.000 yang ngomong sama dia 500-an 10 bulan kan bisa tuh. Ya kan. Iya, aku makasih solusinya kok, nanti saya coba ini deh. Pasti. Jadi berdoa sama Tuhan, sama Gusti Allah sampean, berdoa diberikan kekuatan untuk jalan mengeluarkan kata-kata, menyampaikan kata-kata, dan kata-kata sampean diterima sama majikan kan, itu kan bagian dari kekuatan biar sampeannya bisa ngatur keuangannya. Gitu ceritanya. Iya, nah kalau seandainya memang di pondok ya sudah. Nah kalau pilihan pondok sampean yang harganya itu ya sudah ya, mungkin karena sampean posisi tidak di Indonesia ya, jadi bagaimanapun ceritanya ya kan, orang tua sudah di Hong Kong, anak sudah di Indonesia, ini harus dididik, akhirnya ya sudah jenenge pondok kan yo gak main-main juga bayarnya. Iya kok. Ya kalau memang nggak ada pilihan mau gimana lagi. Makanya sampai sekarang pun saya juga belum mendapatkan keturunan. Orang yang mendapatkan keturunan itu juga setengahnya agak pusing. Nah, saya juga belum diberikan kan, ya berarti saya nggak pusing gitu, nggak terlalu pusing. Dan walaupun dikasih keturunan, saya juga nggak mau pusing karena itu akan tak sesuaikan dengan takaran saya, bukan takaran yang berlebihan. Kalau saya loh ya. Kalau sesuatu yang nggak saya mampu ya nggak akan saya sampaikan, nggak akan saya berikan dan saya kasihkan penjelasan. Nggak mampu. Iya. Sebenarnya tuh awalnya kalau masalah anak saya di pondok itu karena
gimana ya jadi Iya, cerita nggak ada solusi, karena nggak apa-apa. dari Iya, bukan nggak nggak ada apa-apa. solusi kok, kalau di rumah juga orang tua saya itu tuh beda agama kok. Jadi saya mau ngarahin anak saya juga bingung, dan orang tua saya sudah tua kok. Loh lah iya, Kayak ya gitu. wis kan nggak ada solusi. Harusnya Nggak ada solusi, ya benar. solusinya ke situ sudah wis, nggak perlu sampean cerita lagi ke saya. Udah itu yang resiko yang diambil. Sekarang kan sampean yang harus nyiasati. Makanya ngomong ke majikan. Minta keringanan, bukan tidak dibayar tapi meminta keringanan kan. Keringanan atas waktu gitu loh. Bisa dipahami kan, Mbak? Iya, paham. Ya wis Makasih kok solusinya kok. Nggih. Yes, pokoknya semangat. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang penting sampean tetap sehat dan waras. Amin. Ya kalau nggak sehat sama nggak waras, semuanya anaknya kan tergantung sama sampean. Mungkin hari ini sampean menangis ya, hari ini merasa sedih. Tadi 2-3 tahun lagi kesedihan itu akan terbayar dan sampean akan pasti tersenyum. Karena tidak ada badai itu yang tiap hari badai. Badai itu hari ini, besok lewat. Iya. Lusa sudah lewat, pasti begitu. Makanya kan orang-orang yang kuat, para nakoda yang kuat itu kan nakoda yang ketika mengarungi samudranya itu penuh dengan badai. Nah, jadi kenapa sampean dikasih badai? Ya biar sampean jadi kuat. Gitu. Jadi kalau sudah bisa melewatinya kan nanti akan tersenyum. Yang penting jaga badannya tetap sehat dan jangan sampai gak doyan mangan gara-gara hal yang sepele atau gak jelas. Sampean harus tanamkan dalam diri, saya harus sehat karena semuanya anak saya bergantung pada saya. Nanti lama-lama anaknya juga ngerti. Kalau sampean terus berdoa dan beristighfar, memohon ampun, jalan itu dibuka. Siapa tahu majikannya ya sudah kayak gitu. Gak apa-apa, kamu yang penting kan kamu masih 5 tahun lagi sama saya. Bentar ya kok ya. Maaf kok, ini majikan aku telepon kok. Ya udah, matiin aja nggak apa-apa. Iya. Oke, yuk. Makasih ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Oke teman-teman, banyak sekali persoalan dan permasalahan ya. Mereka bercedera persoalan dan permasalahan itu bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki, bukan juga untuk disalah-salahkan, tapi keinginannya hanya dibantu untuk dikuatkan. Nah inilah tugas kita ya, bagi teman-teman semuanya yang mungkin tidak mempunyai persoalan atau masalah yang berat, yang besar, kita saling menguatkan yang mempunyai persoalan dan permasalahan yang besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kembali lagi, nilai hidup kita itu benar-benar tergantung dari kita gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi nggak ada persoalan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Makanya kita yang teman-teman yang nonton konten saya ya kan, yang tidak lagi dalam banyak persoalan, kita bantu dia, kita bantu mbaknya dengan doa. Dukungan kita bisa dengan doa ya. Sekali lagi saya tidak berharap uang, tidak berharap apapun, saya hanya berharap doa kalian yang tulus kepada teman-teman kita yang lagi dalam kesusahan itu sudah tembus ke Gusti Allah, dan biarlah Gusti Allah yang akan turun tangan bagaimana cara membantu mbaknya. Saya tidak membiasakan segala sesuatu uang dan uang, tapi setidaknya sekali lagi dengan doa-doa kita, dengan doa-doa yang terkumpul dari kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membuat kemudahan buat saudara-saudara ataupun teman-teman kita yang lagi dirundung persoalan dan permasalahan hutang. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian semuanya yang selalu memberikan semangat buat saya dan buat teman-teman yang merasa kesusahan. Mudah-mudahan juga kalian juga dikaruniai kesehatan, diberkahi,
dan kelancaran rezeki. Gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.